Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV dengan menggunakan matriks. Jadi teman-teman semuanya kan sudah tahu kalau misalkan kita menemukan persamaan linier dua variabel, maka untuk menentukan berapa nilai masing-masing variabel itu cukup menggunakan substitusi ataupun eliminasi. Nah, suatu saat ketika menyelesaikan soal olimpiade, mungkin bisa jadi teman-teman ketemu persamaan yang variabelnya tidak hanya dua. Atau bisa kita sebut sebagai sistem persamaan linier 3 variabel dan seterusnya. Tapi sangat jarang kalau untuk 4 atau 5 bahkan seterusnya gitu ya. Jadi mungkin ada sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk sistem persamaan linier 3 variabel, kalau kita selesaikan dengan menggunakan substitusi dan eliminasi, caranya jadi lumayan panjang, sehingga akan lebih efektif kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan matriks. Nah, sebelum kita membahas yang 3 variabel, ada hal yang lebih sederhana yang harus kalian pahami, yaitu untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi belibet ini. Jadi kita bahas yang lebih sederhana dulu, yaitu untuk sistem persamaan linier 2 variabel terlebih dahulu. Nah, sudah kalian ketahui bahwa bentuk umum untuk sistem persamaan linier 2 variabel adalah AX ditambah BY sama dengan P, kemudian CX tambah DY sama dengan Q gitu ya. Kita misalkan ada dua persamaan ini, dan ini nantinya bisa kita sebut sebagai persamaan linier dalam notasi matematis atau persamaan matematis. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi, kalau kita akan menyelesaikan dengan menggunakan teknik matriks, sehingga notasi matematis ini harus kita ubah terlebih dahulu dalam notasi matriks. Oke. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan bahwa dalam bentuk notasi matriks kita nanti akan butuh 3 matriks. Jadi misalkan ini adalah matriks yang pertama, saya sebut sebagai matriks A. Matriks A itu berisi koefisien dari tiap persamaan. Selanjutnya, matriks kedua ini misalkan saya sebut sebagai X besar, yang mana matriks kedua ini adalah berisi variabel dari masing-masing persamaan. Sedangkan yang ketiga, atau ruas sebelah kanan ini adalah matriks B. Misalkan matriks B ini adalah matriks konstanta. Jadi persamaan linier itu pasti mengandung suatu nilai yang tidak ada variabelnya. Nah, itu kan berarti konstanta. Terus Pak, kalau misalkan tidak ada konstantanya berapa atau bagaimana ya? Jelas itu cukup kita buat nilainya 0 gitu ya. Oke, lanjut. Untuk matriks pertama, bagaimana caranya? Ini, di matriks ini kita sebut sebagai baris ke-1, sedangkan ini adalah baris kedua. AC ini adalah kolom ke-1, sedangkan B dan D ini adalah kolom ke-2. Jadi, kenapa kok harus sedetail ini? Karena kemungkinan adik-adik ini kan masih kelas 10 atau kelas 11 yang dalam kurikulum matriks itu biasanya diajarkan di kelas 12. Atau mungkin kalau misalkan kalian sudah ketemu bisa dipercepat sedikit videonya, it's okay. Yang jelas ini saya coba menyampaikan materinya secara komprehensif atau yang dasar-dasar saja dulu untuk memperkenalkan kalian tentang matriks. Nah, untuk membuat matriks koefisien, perhatikan bahwa baris pertama itu berisi koefisien dari persamaan yang pertama. Nah, di persamaan pertama kan koefisiennya ada A dan B. Jadilah dia di matriks baris pertama. Baris kedua itu berisi koefisien dari persamaan kedua, yaitu C dan D. Ingat, ini tidak boleh dibalik juga urutannya, jadi harus sesuai dengan persamaan yang sudah kita buat. Selanjutnya, untuk matriks variabel, baris pertama itu merupakan variabel pertama yang ada di persamaan. Ini variabel pertamanya kan
X begitu ya. Selanjutnya baris kedua dari matriks variabel ini merupakan variabel kedua yang kita tuliskan, yaitu Y. Pak, bolehkah seandainya nanti persamaannya tidak saya urut misalkan. Jadi misal kalian nulisnya AX ditambah BY sama dengan P. Terus yang satunya DY ditambah CX sama dengan Q. Boleh nggak? Jelas jawabannya tidak boleh. Jadi kalau misalkan gini kan nanti jadi bingung ini ya. Yang pertama ini variabel pertamanya X, persamaan kedua variabel pertamanya malah Y gitu. Jadi membuat ke bentuk matriksnya jadi bingung. Nah, kurang lebih gitu. Selanjutnya untuk matriks B atau matriks yang di ruas kanan ini merupakan konstanta. Jadi di sini baris pertama itu adalah konstanta untuk persamaan pertama, yaitu P, yang kedua Q. Udah kita tuliskan, ini baris pertama, ini baris kedua. Konstanta persamaan pertama, konstanta persamaan kedua. Selesai. Saya harap teman-teman semuanya sudah bisa merubah dari persamaan matematis ke notasi matriks. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan nilai X dan Y ini? Nah, untuk menentukan nilai X dan Y, kita pahami dulu definisi inverse matrix. Inverse matrix itu secara matematis disimbolkan sebagai A pangkat min 1. Jadi kalau kalian ketemu matriks yang notasinya A pangkat min 1, itu kita sebut inverse matrix A. Cara menentukannya adalah 1 per determinan A atau determinan matriks A dikali dengan adjoint matriks A. Pak, bagaimana cara menentukan determinan A? Oke, ini kita jelaskan satu persatu. Untuk menentukan determinan A, ini ya, kita misalkan matriks A-nya yang ini tadi. Bagaimana cara menentukan matriks A? Caranya cukup dikali silang. Maksudnya gimana kok dikali silang? Jadi gini, ini diagonalnya kita kalikan. A dikali dengan D. Berarti jadilah AD. Terus diagonal yang satunya B dikali dengan C. Berarti B dikali dengan C. Dikurangkan. Sudah selesai. Jadi sangat sederhana. Pak, boleh nggak dibalik jadi B dikali C dulu dikurang dengan A dikali D? Nggak boleh. Jadi harus yang ini dulu. Dari yang kolom pertama dulu. Jadi kolom pertama dikalikan silangnya AD dikurang dengan kolom kedua dikalikan dengan yang silangnya gitu ya. Kemudian dikurangkan tandanya. Nah, ini untuk menentukan determinan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan adjoint? Adjoint itu bahasa sederhananya mungkin hanya istilahnya membalik gitu ya. Tapi membaliknya agak ada dalam tanda petik perlakuan khusus. Maksudnya gimana? Jadi adjoint A ini masih dalam bentuk matriks. Caranya adalah yang A dengan yang D itu kita balik posisinya. Jadi yang pertama kita balik posisinya. Jadi nanti di sini D, di sini adalah A. Sedangkan yang ini silang yang kedua B sama C yang kita balik bukan posisinya tapi tandanya. Jadi nanti jadinya awalnya ini adalah positif B sekarang menjadi negatif B. Awalnya adalah positif C sekarang menjadi negatif C. Sudah selesai. Ini adalah adjoint dari A. Nah, sekarang kalau misalkan sudah tahu bagaimana cara menentukan inverse, terus gimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel tadi dalam bentuk matriks. Jadi yang harus diingat selanjutnya adalah sifat matriks ini. Jadi kalau misalkan gini, saya punya matriks A dikali dengan matriks X sama dengan B, maka cara menentukan berapa nilai X-nya adalah A ini diinverskan terlebih dahulu dikali dengan matriks B. Ini yang harus diingat yang pertama. Pak, gimana kalau misalkan nanti matriks variabelnya ada di depan? Jadi misalkan ini X dikali dengan A sama dengan B. Bagaimana cara menentukan nilai X-nya? Gampang. Tetap A ini harus diinverskan, tapi harus dilihat posisinya.
Di persamaan kedua ini A-nya kan di sebelah kanan, maka nanti inverse A-nya juga harus di sebelah kanan. Berbeda halnya dengan persamaan yang pertama ini. Kalau ini kan A dikali dengan X, A-nya ini ada di sebelah kiri, maka nanti inverse dari A-nya juga harus di sebelah kiri. Boleh nggak Pak dibalik? Tidak boleh. Jadi ini kalau hasilnya caranya kalian balik, misalkan gini, X dikali dengan A sama dengan B, terus kalian mau nyari nilai X sama dengan A dulu kalian inversekan dikali dengan B, ini nanti jadi salah ya, karena ini kan A-nya di sebelah kanan, maka nanti harusnya inverse A-nya ini juga di sebelah kanan, bukan di sini, tapi B dikali dengan A. Kurang lebih gitu ya, jadi harus diingat sifat-sifat sederhana yang perlu kalian gunakan ketika menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk matriks. Nah sekarang, ini kan sudah tahu nih, gimana cara ngubah dari matematis ke bentuk matriksnya. Jadi ini tadi matriks dari sistem persamaan linear dua variabelnya. Ini adalah matriks A, ini adalah matriks X, ini adalah matriks B yang sudah kita jelaskan di atas. Maka untuk menentukan X seperti yang tadi, berarti ini kita inversekan. Jadilah ini. Ini adalah inverse dari A dan ini dikali dengan B. Gitu ya. Ini kan posisi A-nya di awal, berarti nanti inverse-nya juga di awal. Gitu. Nah, selanjutnya tadi kan sudah kita bahas cara menentukan inverse. Ini adalah determinan. Ini adalah adjoint. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Sudah selesai, berarti untuk menentukan berapa nilai X, berapa nilai Y-nya adalah ingat persamaan ini. Oke, mungkin sudah paham dengan sifat-sifat matriks untuk bentuk sistem persamaan linear dua variabel dan bagaimana rumus untuk menyelesaikannya. Sekarang kita bawa ke konteks fisika. Oke, kita masuk ke fisika nih. Ini dunia kita. Kalau tadi dunianya matematika yang kita butuhkan, gitu ya. Misalkan gini, ada dua balok, masing-masing masanya adalah 1 kg dengan 3 kg. Dihubungkan dengan tali tak elastis. Apa maksud tali tak elastis? Jadi talinya nggak molor. Pak, kenapa kok harus ada istilah tali tak elastis? Kalau nanti di soal ada talinya elastis gimana? Kalau talinya elastis itu sulit untuk diselesaikan, bahkan bisa jadi untuk level kalian itu tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Jadi kalau talinya tidak elastis, jadi ini ada balok ya, misalkan ini tali sebelah kiri, ini tali yang sebelah kanan. Kalau talinya elastis, balok B ini kan lebih berat. Jadi dia akan menarik gitu. Balok A juga punya massa, dia akan menarik. Karena balok B lebih berat, maka nanti B akan turun, A akan naik. Dikarenakan talinya mulur, maka nanti B ini turun bisa jadi gara-gara talinya juga mulur. A juga mulur. Nah, dikarenakan beratnya berbeda, maka tingkat kemuluran tali kiri dan kanan bisa jadi berbeda. Konsekuensinya apa? Percepatan balok A jadi berbeda dengan percepatan balok B. Sehingga kalau ada kasus bahwa talinya tidak elastis, maka bisa kita pastikan bahwa percepatan balok yang di kiri dan percepatan balok yang di kanan sama besar. Oke, itu ya. Terus dia dihubungkan melalui katrol yang licin. Nah ini juga kenapa harus disebut bahwa katrolnya licin. Jadi di kasus ini seandainya katrolnya tidak licin misalkan, kalau ini kan licin ya, kalau katrolnya tidak licin maka nanti akan ada gesekan antara tali dengan katrol. Gesekan antara tali dengan katrol itu menyebabkan katrolnya berputar. Kalau katrolnya berputar itu kondisinya mengharuskan bahwa tegangan tali kiri dan tegangan tali kanan harus beda. Loh kenapa Pak kok harus beda? Karena katrol bisa muter itu kan gara-gara ketarik sama tegangan tali. Kalau dia muternya searah jarum jam kayak gini, ini ya, ini kan searah jarum jam, pasti tegangan tali yang sebelah kanan, atau ini TB gitu ya, TB sorry, yang ini TA, pasti TB-nya harus lebih besar daripada TA, biar katrolnya bisa muter searah jarum jam. Nah, kalau misalkan katrolnya licin, maka nanti tidak ada gesekan di katrol. Konsekuensinya apa? Kalau katrolnya licin, maka katrol ini tidak bisa muter. Kalau dia tidak bisa muter, maka konsekuensinya tegangan tali yang di sebelah kiri dan tegangan tali yang sebelah kanan akan sama besar.
Jadi kalau katrolnya licin, maka konsekuensinya adalah T yang menggantung beban A sama dengan tegangan tali yang menggantung beban B. Karena ini sama, maka anggap saja percepatannya adalah A, dan ini anggap saja percepatannya adalah tegangan talinya adalah T. Gitu ya. Ini konsep penting yang harus diingat untuk menyelesaikan beberapa kasus di fisika. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara menentukan percepatan sistem dengan tegangan tali. Ini tentu kita akan menggunakan matriks karena sekarang kan kita sedang membahas matriks itu ya. Jadi kita tinjau dulu untuk balok A. Ini ada TA. Ini ada WA misalkan. Dengan menggunakan hukum Newton, sigma F sama dengan MA dikali dengan A. Balok A itu lebih ringan sehingga nanti percepatannya ke atas. Gayanya ada TA ke atas sehingga positif. Sorry, tidak perlu kita buat TA karena tegangan talinya kan sama tadi ya. Berarti ini T, WA-nya ke bawah, berarti negatif. W kan M kali G, berarti ini MA dikali dengan G, sama dengan MA dikali dengan A. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. T dikurang dengan massa A-nya tadi 1, anggap G-nya 10, berarti 10 sama dengan MA-nya 1, berarti ini A. Nah, ingat persamaan linear tadi bentuk umumnya adalah konstanta itu di sebelah kanan, berarti ini bisa kita ubah menjadi T dikurang A sama dengan 10. Ini persamaan pertama. Oke, nah sekarang kita tinjau untuk balok B. Balok B ada tegangan tali ke atas, ini T, kemudian ada WB ke bawah dan percepatannya ke bawah karena balok B lebih berat. Dengan menggunakan hukum Newton, sigma F sama dengan MB dikali A. Gayanya berarti T ke atas positif dikurang WB. WB-nya langsung saja MB dikali dengan G sama dengan MB dikali dengan, ini masih notasi vektor ya. Nah, ini percepatannya kan ke bawah. Berarti di sini A-nya negatif. Sehingga T dikurang dengan 30 sama dengan min 3A. Kita rubah ke bentuk persamaan umumnya, ini jadi positif 3A sama dengan 30. Ini persamaan kedua. Nah, persamaan ini tadi kita ubah dalam bentuk matriksnya. Jadi ini kan kita deketin ya, biar lebih gampang ngelihatnya. Ini 3A sama dengan 30. Nah, ini kita tuliskan dulu matriks Oke. Untuk matriks koefisiennya, yang persamaan pertama ini kan ada 1, ini negatif 1 gitu ya. Berarti ini 1, negatif 1. Yang kedua ini ada 1, ada 3. Kemudian untuk variabelnya, yang pertama kita tuliskan T-nya dulu. Berarti ini T, ini A. Nah, untuk nilainya ini 10, ini 30. Nah, berarti untuk menentukan nilai matriks TA-nya sama dengan, ini nanti sambil dilihat catatan yang di depan tadi yang sudah kita bahas, 1 per, langsung ya, ini dikalikan 3, berarti 1 dikali 3, 3, dikurang dengan negatif 1 dikali dengan 1, berarti negatif 1. Nah, itu nilai dari determinan. Nah, sekarang kita kalikan dengan adjoint-nya. Tadi caranya yang ini kita balik posisinya. Berarti 3, 1. Yang ini kita balik tandanya. Berarti positif 1, ini jadi negatif 1. Udah dikali dengan matriks konstanta. Jadi 10, 30. Berarti ini jadinya 1/4 dikali dengan 3, 1, negatif 1, 1. Ini tetap kita tuliskan. Nah, selanjutnya kita ketemu nih bentuk perkalian matriks. Gimana cara menyelesaikan bentuk perkalian matriks? Jadi ini 1/4-nya kita tulis dulu ya, 1/4. Nah, caranya adalah
Yang kolom pertama itu selalu kita kalikan dengan baris pertama ini. Yang kolom kedua itu selalu kita kalikan dengan baris kedua yang ini. Jadi 3 dikali dengan 10 ditambah dengan 1 dikali dengan 30. Selanjutnya yang bawah negatif 1 dikali dengan 10. Ingat ya, yang kolom pertama ini selalu kita kalikan dengan yang ini. Ditambah dengan yang ini, 1 ini dikali dengan 30. Selesai, berarti ini jadinya 1/4. 3 kali 10, 30, ditambah 1 kali 30, 30. Berarti atas 60, yang bawah 1 dikali dengan, negatif 1 dikali dengan 10. Negatif 10 ditambah dengan 30, berarti 20. Nah, ini adalah hasil dari matriks TA-nya. Dari sini kita bisa peroleh bahwa nilai T-nya adalah ini ya, yang atas ini kan nilai T-nya, berarti 1/4 dikali 60. 1/4 dikali dengan 60. Sedangkan percepatannya adalah 1/4 dikali dengan, nih percepatannya kan ini, dikali dengan 20. Berarti ini 15 Newton, sedangkan yang bawahnya adalah 5 Newton. Ini cara menyelesaikan dengan menggunakan matriks. Pak, bolehkah kalau pakai substitusi dan eliminasi? Nah, coba dari dua persamaan ini yang sudah kita peroleh tadi, ini mungkin bisa kalian cocokkan dengan substitusi ataupun eliminasi. Atau mungkin saya punya cara yang lebih cepat untuk menentukan percepatan. Jadi dari hukum Newton, percepatan itu kan sama dengan sigma F dibagi dengan M. Nah, dalam kondisi kita meninjau sistem, maka ini adalah percepatan sistem, ini resultan gaya sistem, ini massa sistem. Resultan gaya sistem itu adalah gaya yang menarik dikurang dengan gaya yang menahan. Ini bahasa sederhana saya ya. Jadi kalau misalnya kita cek di kasus ini, kalau balok ini bisa bergerak, siapa yang narik? Jelas WB. Terus ada nggak yang nahan? Ada, balok A. Berarti ini yang narik, ini yang nahan. Kan gitu ya. Makin berat balok A, pasti geraknya jadi makin lambat. Makin besar balok B, geraknya jadi makin cepat karena yang narik gede gitu ya. Nah, kalau A-nya makin besar, maka nanti yang nahan jadi besar sehingga geraknya jadi makin lambat. Terus apa yang terjadi kalau yang narik dan yang nahan sama besar? Ya, sistemnya akan seimbang. Sehingga ingat persamaan ini gampangnya ya. Berarti tadi yang narik adalah WB, yang nahan adalah WA dibagi massa sistem. Karena ini sistemnya ada 2, berarti MA ditambah MB. WB berat B adalah 30, berat A adalah 10. Per MA tambah MB berarti 3 ditambah 1. Berarti ini 20/4 sama dengan 5. Percepatannya adalah 5 meter per sekon. Sorry, ini salah ya. Percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Ini sama persis dengan cara yang ini tadi. Oke, jadi yang perlu diingat adalah menyelesaikan soal-soal fisika itu sebenarnya caranya ada banyak. Tapi yang harus kalian ingat, dari banyak cara yang kita gunakan dalam menyelesaikan soal fisika, kita selalu butuh matematika. Sehingga sebelum kita ingin tahu fisika lebih dalam, konsep-konsepnya lebih baik, kita harus tahu juga secara baik konsep-konsep matematika yang kita butuhkan di fisika. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga ini bisa dipahami. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar YouTube. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Semangat belajar.